Halo, pagi Kak Pinaka. Boleh boleh duduk dulu, duduk dulu. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Baik sih, tapi emang agak macet ya daerah sini. Iya, daerah sini emang suka macet sih, apalagi kalau pagi-pagi. Oke, hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling pertama untuk Kak Pinaka. Apakah Kak Pinaka udah siap? Siap. Baik, Pinaka. Sebelumnya perkenalkan, namaku Adiba dan aku di sini akan menjadi konselor kamu. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kamu kalau kita akan ada beberapa sesi konseling ke depannya dan hari ini adalah sesi konseling pertama kita. Baik, Kak Pinaka. Sebelumnya ada yang ingin kamu sampaikan atau ceritakan terlebih dahulu? Kamu bisa nyeritain apa aja, bisa menyampaikan apa aja, dan aku di sini bakalan dengerin kamu. Ada sih, tapi aku bingung harus mulainya dari mana. Oke, Pinaka, bisa pelan-pelan aja ceritanya. Aku bingung mau ceritanya. Rasanya berat kalau mau ceritain semuanya. Gak apa-apa, dari hal yang kecil dulu boleh, atau dari mana aja kamu mau mulai. Gak apa-apa, aku bakalan dengerin kamu kok.
ada sih yang mau aku omongin, tapi gimana ya, hmm, aku ada masalah di keluarga aku. Oke. Jadi kamu sekarang lagi ada masalah keluarga ya? Hmm, iya. Gara-gara masalah keluarga itu semuanya jadi kayak berantakan gitu lah. Hmm, Aku lagi ada masalah keluarga. Gara-gara masalah keluarga itu kehidupan sosial aku, kayak saya berteman sama uh, teman-teman, terus juga akademik aku jadi ada dampaknya gitu loh. Semuanya tuh jadi rasanya berantakan, jadi sulit semuanya. hmm. Apa yang lagi kamu rasain sekarang? Pastinya sedih sih, sedih banget, apalagi ada jarak dengan ibuku. Soalnya kan selama ini aku tinggal hanya berdua dengan ibuku ya. Jadi gara-gara ada jarak ini, buat ngobrol aja rasanya tuh sungkan sama ibuku. Bertegur sapa aja sungkan gitu, karena ada jarak. Terus juga ya gitu deh, jadi renggang banget hubungan aku dengan ibuku. Hmm, oke, jadi kamu sekarang lagi ngerasa sedih ya karena yang biasanya dekat sama ibu terus sekarang jadi harus agak berjarak gitu. Mm-mm. Boleh sambil tidur nggak apa-apa. Rasanya berat banget. Biasanya sama ibuku jadi karena aku hanya tinggal sama ibuku, jadi kayak saat renggang gitu aku kayak ngerasa aku kesepian. Soalnya kan aku terbiasa sama ibuku doang ya,
ayahku udah ninggalin aku sejak aku kecil, ninggalin aku berdua doang sama ibuku. Nggak tahu tuh ayahku kemana, nggak jelas. Jadinya ya mau gimana lagi, ibuku yang harus kerja banting tulang buat ngebiayain hidup kita berdua. Tapi semenjak ibu aku kerja, ibu aku jarang ngasih perhatian gitu ke aku. Karena pekerjaannya, aku nggak bisa nyalahin juga sih, tapi di satu sisi aku tuh pengen diperhatiin sama ibuku. Aku ngerasa kayaknya nggak ada yang perhatian sama aku. Aku harus gimana, rasanya tuh jadi serba salah. Aku jadi kayak serba salah gitu. Satu sisi ibu aku kerja demi aku, tapi aku jadi kayak gini. Aku jadi kesepian. Hubunganku sama ibuku jadi renggang. Aku harus gimana ya biar aku gak merasa kesepian. Aku mau tanya sama Pinaka, kamu punya teman untuk cerita-cerita nggak, untuk curhat-curhat gitu? Gimana ya, aku lebih suka menarik diri gitu dari lingkungan. Jadinya aku gak punya teman deh. Aku juga ngerasa kalau aku tuh sulit buat bergaul, karena ya aku ngerasa kalau aku tuh berbeda dari teman-teman aku. Kayak mereka punya ayah sedangkan aku nggak punya. Terus contohnya juga kayak pas ambil rapot, seharusnya kan orang tua ya yang ambil, tapi sedangkan kalau aku, ayah aku aja nggak tahu kemana, kalau ibuku sibuk buat kerja, jadi aku ngambil rapot sendiri. Terus juga kadang contohnya kayak misalkan temen aku lagi ada masalah atau apa segala macam, pasti orang tuanya ngebantu mereka, sedangkan aku, siapa juga yang mau ngebantu aku? Ibu aku sibuk, ayah aku nggak tahu kemana, jadi aku harus apa-apa sendiri. Temen-temen aku juga sering ngejek aku gara-gara aku beda penampilannya. Terus juga aku kan pendiam, jadi mereka kayak semakin suka buat ngebully aku karena aku pendiam.
ngejek kayak nggak punya orang tua, karena mereka nggak pernah ngelihat orang tua aku, ayah aku, ibu aku. Terus juga aku sebel sama guru-guru aku sering dapet teguran gara-gara nilai aku tuh selalu jelek. Terus aku nggak pernah mau belajar. Ya gimana aku mau belajar, punya motivasi belajar aja enggak. Oke, aku sekarang ngerti kamu pasti lagi ngerasa sedih banget karena selama ini kamu merasa sendirian, selama ini kamu rasain sendirian dan kamu juga nggak punya teman cerita. Kalau gitu, kalau misalnya kamu lagi sedih nih kayak sekarang, kamu biasanya ngapain? Aku biasanya kalau lagi kesepian melampiasinnya tuh kadang aku main game sampai tengah malam gitu, sampai lupa waktu. Kadang aku juga nonton film juga sampai lupa waktu. Kadang kalau aku melampiasin semuanya, kadang aku juga ngerokok, kadang minum buat melampiasin semua rasa kesepian aku. Karena kan di rumah juga nggak ada siapa-siapa ya, jadi nggak ada yang bakalan tahu juga kalau aku ngelakuin kayak gitu. Cuman ya rasa kesepian itu tuh bakalan muncul lagi, gimana pun aku ngelampiasinnya kayak bakalan ada lagi gitu loh. Rasa kesepian itu, sedihnya juga bakalan balik lagi, bahkan bisa lebih parah. Waktu itu tuh aku pernah berantem hebat sama ibuku. Aku tuh ngerasa ibuku tuh egois, gak pernah sekalinya mikirin perasaan aku, kondisi aku. Ibuku tuh cuman mikirin kepentingannya aja sendiri, gak pernah tuh sekalinya mikirin perasaan aku. Dari apa yang udah kamu bicarain, sekarang aku ngerti kalau kamu benar-benar sangat menghargai hubungan kamu sama ibu kamu yang biasanya dulu selalu bersama, dan sekarang kamu jadinya ngerasa kesel sama ibu kamu karena itu, karena mungkin ibu kamu sekarang udah jarang ada waktu buat kamu. Terus apa yang biasanya kamu lakuin saat itu?
Apa mungkin ada yang mau kamu ceritain tentang gimana cara kamu ngelampiasin rasa sedih kamu? Ada sih yang aku lakuin, gimana ya. Oke. Aku paham. Aku ngelihat kamu dari tadi nutupin lengan kamu. Apa itu ada kaitannya sama cara kamu ngelampiasin rasa sedih kamu? Ada yang mau kamu ceritain mungkin? Hmm, hmm, ada sih. Hmm, tapi aku tahu aku lakuin ini bodoh. Aku tahu aku salah. Tapi Aku ngerti, pasti kamu merasa sulit untuk ngomongin ini, untuk ceritain ini ke aku. Tapi tenang aja Binaka, aku di sini siap mendengarkan semua apapun yang mau kamu ceritain ke aku. hmm, hmm, aku tahu bodoh, tapi aku bingung harus mulainya dari mana. Oke, ceritain pelan-pelan aja. Aku bingung harus mulai dari mana, karena aku tahu yang aku lakuin pasti salah. Pasti orang-orang menganggap aku bodoh, karena yang aku lakuin ini aku tahu salah. Tapi gimana lagi? Pasti orang-orang bakalan aku menganggap aku tuh bodoh. Aku nyakitin diri aku sendiri, karena aku merasa tuh
nyakitin diri aku sendiri tuh lega. Aku ngerasa tuh semuanya sakit, jadi aku tuh ngelampiasin semuanya tuh dengan cara itu. Tapi aku nggak tahu harus gimana lagi untuk menghadapin perasaan ini. Aku ngerasa kalau aku tuh nyakitin diri aku bakal lebih tenang, lebih damai, nggak bakalan ngerasain sekesepian ini. Makanya aku ngelakuin kayak gini. Aku bisa ngerti, mungkin ini memang satu-satunya hal yang bisa kamu lakuin ketika kamu lagi ngerasa sedih atau lagi ngerasa marah. Tapi setelah kamu ngelakuin itu, apa yang kamu rasain? Apakah itu bisa membantu sesuai apa yang kamu harapkan? Hmm. Membantu sih, buat aku lega ya, karena dengan aku ngelakuin ini kayak ada sensasinya sendiri aja gitu. Kayak aku jadi lega, cuman rasa leganya itu tuh kayak cuman sementara. Rasa sedih sama kecewanya tuh besokannya tuh bakal muncul lagi dan selalu berulang-ulang kayak gitu lagi. Sebenarnya tuh aku nggak mau ngelakuin ini. Aku tahu aku bodoh ngelakuin ini, aku salah, cuman aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak punya apa-apa lagi gitu selain ngelakuin hal itu. Oke, aku bisa paham sekarang. Aku mau tanya ke Pinaka, kalau di antara nulis, gambar, sama meremas sesuatu, kalau kamu lagi ngerasa marah, biasanya kamu lebih suka ngelakuin yang mana kira-kira? Aku paling gambar ya, karena aku kan suka nonton anime. Jadi aku ngerasa kalau gambar aku jadi bisa gambar ini apa tuh namanya, gambar kartun anime kesukaan aku kayak Mikasa. Boleh tuh, boleh. Mungkin pertemuan depan kita bisa coba untuk gambar bareng-bareng ya, Pinaka. Jadi nanti kalau kamu lagi ngerasa ke depan lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa marah, kamu bisa untuk coba menggambar gitu. Kita pertemuan depan kita coba gambar bareng-bareng ya. Oke, nah aku benar-benar sangat menghargai keberanian kamu karena kamu udah cerita sejauh ini dan udah mau terbuka sama aku. Dan aku sangat menghargai kemauan kamu karena kamu udah memilih untuk datang konseling ketika kamu lagi merasa sedih daripada melakukan hal yang lain. Aku cuma mau ngingetin ke kamu, Pinaka, kamu di sini nggak sendiri, kamu menghadapi ini nggak sendirian. Ada aku siap untuk menemani kamu